Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alpin Armarusor Sihaan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pentingnya mencintai tanah air. Ya, di sini saya ingin menyampaikan tentang bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, di sini saya akan mempelajari sedikit tentang untuk cinta tanah air. Ya, di sini ada banyak hal ya tentang 7 cara mencintai tanah air untuk bisa lebih semangat lagi, lebih efisien lagi mencintai tanah air. Yang pertama, di sini saya ambil kesimpulannya ada tentang mencintai tanah air. Menurut saya ada banyak hal program yang dapat kita lakukan. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Ya, bangga memakai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Jangan salah, produk asli Indonesia tidak kalah keren dengan buatan luar negeri. Beberapa produk seperti tas, sepatu, baju, dan bahkan berhasil dipasarkan ke luar negeri. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negara kita sendiri. Oke, yang kedua, di sini yang kedua, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Walaupun sepele, kelihatannya hanya sepele dan tidak terlalu penting, tapi bahwa merawat lingkungan adalah jati diri kita, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman kita. Ya, menjaga kebersihan lingkungan masih susah-susah gampang untuk dilakukan. Coba kita harus bisa menyadari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan. Sederhananya, janganlah membuang sampah pada sembarangan tempat, tapi buanglah mantan pada tempatnya. Nah, menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat juga ikut berperan penting di dalam untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di situ poin yang kedua. Yang ketiga, tidak memberitakan dan menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks. Ya, di sini kadang-kadang kita banyak netizen di media sosial yang memberikan tadinya kritik bukan jadi kritik, jadi ritik. Nah, kalau ritik itu gila jadinya. Kadang-kadang sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti kerap dengan internet. Namun, internet layaknya pedang bermata dua. Nah, nih, pisau bermata dua, ya kan? Kadang-kadang untung aja nggak hati bermata dua, ya kan? Di satu sisi bisa memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain juga bisa jadi bencana, jadi dipakai dengan cara yang salah. Kritik ternyata menghujat jadinya. Nah, di dalam teknologi ini bisa kita jadikan sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Contohnya dengan tidak melakukan ujaran kebencian, memberikan berita-berita hoaks, ya kan? Terus kita juga dengan adanya guncangan berita-berita yang saat-saat ini, ya kan, pemilihan-pemilihan umum dan lain sebagainya, presiden yang seperti ini katanya terlalu memperhatikan kinerja orang, memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, itu mengkritik, tapi tujuannya adalah pemimpin kita, tujuannya tidak mungkin salah. Pasti dia ingin bagaimana caranya kita untuk lebih maju lagi. Nah, makanya daripada itu, untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian di suatu golongan, suatu ras, suatu agama. Nah, disinilah kita harus bisa memberikan hal-hal positif di dalam dunia postingan-postingan kita, ujaran-ujaran kebencian yang di media sosial saat-saat ini, apalagi sekarang udah banyak sekali ujaran kebencian yang ujung-ujungnya
dampaklah hukum pidana, ya undang-undang ITE, ya kan, memberitakan berita hoaks, kebencian. Dengan meminimalisir berita hoaks dan ujaran kebencian, kita juga harus bisa mengantisipasi hal-hal demikian. Apakah ini kita bisa lakukan dengan baik atau tidak? Seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, oh kalau ini saya lakukan ternyata ini salah, ya saya nggak akan mungkin melakukan itu lagi. Jadi kita harus mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan iman, percaya kita, ya. Jadi kita cobalah memberikan dampak yang baik, dampak yang positif terhadap media sosial, ujaran-ujaran kebencian ini. Dan seterusnya, poin keempat, ya, menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan, ya. Ketika kita mengunduh lagu atau film dengan gratisan, banyak berlangsung sejak dahulu kala. Kita lebih suka cara yang instan dan gratis daripada harus bayar. Mulai sekarang mari kita bersama-sama belajar menghargai karya seniman, dan misalnya dengan tidak membeli kaset bajakan, membuat musik yang tidak bagus. Begitu juga dengan para seniman yang sudah bekerja keras demi menghasilkan film yang keren. Walau lebih mahal, setidaknya bisa sedikit menghentikan pembajakan ilegal yang merugikan negara. Nah ini, ya, pembajak tidak menghargai seniman orang lain, ya. Nah, di situ juga sama seperti poin yang ketiga tadi, saya rasa. Yang kelima adalah tata lalu lintas saat berkendara di jalan. Kita juga banyak sekali, ya, tidak kita sadari para pengendara untuk lalu lintas di jalan masih sangat rendah demi sampai lebih cepat. Banyak daripada kita yang bersikap egois seenaknya melanggar peraturan. Walaupun begitu, belum terlambat untuk berubah jadi lebih baik kok. Masih ada waktu bagi para anak muda untuk melakukan belajar mentaati peraturan lalu lintas, seperti tidak menerobos lampu lalu lintas, ya, tidak menggunakan jalur busway, atau tidak naik ke trotoar bagi para pemotor. Ya, di situ kita juga harus pahami untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, menikmati keindahan Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Ya, di situ sudah banyak saya jelaskan. Yang terakhir ini yang paling penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta, yaitu menjaga persatuan kesatuannya. Jangan lupakan semboyan negara kita yang begitu indah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa Indonesia ada di tengah generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat terpecah belah. Tetapi harus semangat dan harus kuat, karena itu yang membuat negara kita istimewa. Karena banyak sekali beragam bangsa dan suku, ras, agama tadi saya sampaikan bahwa kita adalah negara Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua poinnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang supaya kita bisa lebih menghargai dan lebih maju lagi, bangga dengan negara kesatuan dan bisa mempersatukan lebih erat lagi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.